Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya hanya menjadi moderator pada presentasi kali ini, di mana kelompok kami dari kelompok 5 yaitu pertemuan 8 akan membahas tentang The Public. Yang pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Mbak Kinkin selaku dosen mata kuliah teori komunikasi dan teman-teman sekalian yang menyaksikan presentasi tersebut. Selanjutnya sebelum kita membahas pembahasan selanjutnya, lebih baik kita berkenalan dahulu. Oke, sebelum kita membahas ke pembahasan selanjutnya nanti yang akan disampaikan oleh saya sendiri, teman saya, yang lainnya, kita perkenalan dulu nih. Oh iya, ada kan pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan dulu ya. Ada rekan kelompok saya, yang pertama ada Aisyah Yasmin Koronisa dengan NIM 14 10 62 10 65. Kemudian ada Komang Pujawati Suatya dengan NIM 14 10 62 10 70. Kemudian ada Gina Aulia Sasabila dengan NIM 14 10 62 11 17. Dan saya sendiri Andika Mardika Rosadi selaku moderator pada presentasi kali ini dengan NIM 14 10 62 10 73. Oke, next. Tanpa berlama-lama lagi, kita pembahasan yuk. Let's go. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi-materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, rekan-rekan saya selanjutnya, kita perlu tahu nih apa maksud dari pendahuluan yang akan dibahas nanti di materi selanjutnya. Nah, dengan tajuk yang kami ambil dari kelompok 5 pertemuan 8 yaitu temanya itu The Public, di mana kita harus mengetahui The Public itu apa sih. Nah, jadi melalui presentasi ini dengan tajuk The Public atau public yang bersumber dari karangan buku oleh Richard West dan Leonhard Turner, yaitu Communication Theory dan Communication Theory and Research oleh Ed De Beers, Peter Golding, Dennis M. Quayle. Secara garis besar, materi ini membahas tentang inti dari teori retorika, dramatisme, paradigma narasi, 5 tradisi dalam perencanaan dan penonton dalam menentangkan hegemoni Amerika. Nah, analisis tersebut perbandingan penerimaan fiksi, demostik, dan Amerika Serikat. Selain membahas tentang publik, dalam presentasi juga memberikan studi kasus yang ada di Indonesia guna memudahkan memahami isi dari pembahasan tersebut, di mana dalam materi-materi yang akan kita bahas nanti nih. Nah, kami juga mengambil satu studi kasus yang sekiranya mudah untuk kita pahami dan teman-teman pahami yang berkaitan dengan teori-teori yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, lanjut aja kali ya kita membahas tentang materi-materi yang pertama. Yang pertama ada the retorika yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Let's go. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu the rhetoric atau teori retorika. Berbicara di depan umum, kemampuan ini dapat mempengaruhi penonton atau pendengar untuk mendengarkan, dan ini sangatlah penting dalam masyarakat yang demokratis. Dari pernyataan yang sudah dikeluarkan, terlepas dari baiknya mempunyai keterampilan berbicara di muka umum atau di publik. Tetapi dapat kita lihat faktanya banyak pendapat seseorang yang mengatakan bahwa banyak orang yang lebih takut mengutarakan atau mengucapkan atau berbicara di depan umum. Nah, kita masuk ke pembahasan di mana the rhetoric bisa kita lihat pada PPT yang sudah disajikan, di mana mengatakan bahwa pada dasarnya teori retorika berpusat pada gagasan retorika, di mana Aristoteles dikatakan sebagai sarana tempat persuasi yang tersedia. Nah, kita bertanya-tanya nih, apa sih maksud dari pernyataan tersebut? Nah, saya akan menjelaskan maksud dari pernyataan yang sudah saya katakan tersebut dan sudah dilihat dalam PPT tersebut, di mana mempunyai arti yaitu agar membujuk pendengar untuk mempertimbangkan, di mana mempertimbangkan apa saja, mempertimbangkan logika atau logos, emosi atau patos, dan etika atau kredibilitas yaitu etos. Nah, dalam PPT mengatakan juga bahwa teori retorika Aristoteles ini dianggap oleh para sarjanawan, filsuf, cendekiawan komunikasi sebagai salah satu tulisan yang paling berpengaruh di dunia barat. Selain itu, masih banyak juga loh karya-karya Aristoteles sebagai karya terpenting dalam persiapan komposisi pidato-pidato. Dalam arti tertentu, Aristoteles adalah orang yang pertama mendapatkan metode di dalam atasnya berbicara di depan umum.
Nah, di mana retorika sendiri itu di mana dalamnya itu membahas tentang berbicara di depan umum atau berbicara di publik, kemudian membahas terhadap audiens atau penonton, kemudian ada juga membahas pidato itu sendiri. Oke, selanjutnya akan saya bahas di next slide. Oke, setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang teori retorika atau the rhetoric, kita masuk nih ke dalam tradisi retorika, di mana kita bisa lihat pada PPT yang sudah kami sajikan, mengatakan bahwa Aristoteles dan Plato itu memiliki dua pandangan berbeda nih. Dua pandangan berbeda dapat dikatakan pemahaman tentang dunia yang saling bertentangan. Oleh karena itu, filosofi mereka juga berbeda, di mana Plato tersebut ini selalu mencari kebenaran mutlak tentang dunia, sedangkan Aristoteles ini berkaitan dengan dan berurusan dengan di sini atau sekarang. Nah, dia kurang tertarik untuk mencapai kebenaran mutlak, pandangan masyarakat yang logis, realistis, dan rasional, dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pernyataan Aristoteles ini lebih membumi atau lebih mendarat dibandingkan dengan Plato yang coba memahami kehidupan masyarakat Athena saja. Nah, politisi-politisi sering mendakwa sebagai contoh nih, kayak politisi sering mendakwa lawan mereka dengan menyatakan bahwa retorika yang mereka miliki kosong atau retorika mereka dapat dikatakan sedikit. Tindakan dalam hal ini, kritik semacam ini hanya merendahkan atau meremehkan yang aktif terhadap dinamika terhadap proses retorika dan peranan dalam public speaking. Oke, setelah kita tadi membahas tentang tradisi retorika, nah ada juga nih asumsi retorika, di mana asumsi retorika ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pembicaraan publik yang efektif atau dapat dikatakan berjalan dengan lancar, maka mempertimbangkan audiens mereka. Nah, yang kedua itu pembicaraan publik lebih banyak dan sering efektif dengan sistem menggunakan bukti setiap presentasi, di mana setiap presentasi kayak public speaking kita, maka orang memberikan statement lebih efektif atau lebih bagus jika statement yang mereka miliki mempunyai bukti yang kuat agar tidak ada mempertanyakan tentang statement yang dia berikan. Nah, dalam hal ini juga Aristoteles mengatakan bahwa audiens itu sangat penting nih dalam keaktifan akhir bicara, di mana saat kita membicarakan sesuatu, audiens itu sangat menarik perhatian kita, di mana audiens itu mengerti maksud dari yang kita katakan, dan keefektifan pada akhir cerita kita mengeluarkan statement-statement dalam public speaking. Nah, beberapa banyak pembicara, anggota, masyarakat lainnya berpartisipasi dalam analisis audiens. Proses evaluasi audiens tentang latar belakang, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini juga disesuaikan kata-kata sehingga pendengar merespon seperti pembicara. Harapannya masing-masing dari ketiganya, yaitu yang disebutkan pada awal tadi pada teori retorika, yang pertama ada ethos, logos, dan pathos, sangat penting untuk keaktivitas dalam berbicara. Nah, di mana dalam kedua asumsi tersebut, maka pemikiran yang luas dalam bidang komunikasi sehingga hampir tidak mungkin untuk menangkap semua keyakinan yang terkait dengan teori tersebut. Mungkin kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya. Next. Oke, setelah kita tadi mendengarkan tentang teori retorika, asumsinya, kemudian kita masuk ke dalam silogisme, argumen tingkat 3, di mana mengatakan silogisme dapat dikatakan himpunan proposisi yang saling berhubungan dan menarik kesimpulan dari premis mayor, premis minor, dan juga biasanya silogisme itu terdapat dua premis dan satu kesimpulan. Nah, dengan kata lain, premis mempunyai kepentingan yang dimana menjadi titik tolak atau digunakan oleh penutur. Nah, kita bisa lihat dalam PPT tersebut yang sudah kami sajikan, mengatakan bahwa silogisme adalah bagian penting dari proses berbicara. Berbicara gunakan untuk meningkatkan efektivitas pidato mereka. Selain itu juga, pengeras suara juga menyitakan teknologi lain yang disebut dengan kanon. Nah, apa sih yang disebut dengan kanon-kanon itu? Kita akan membahas ke dalam materi selanjutnya, yaitu kanon retorika.
Oke, kita masuk ke dalam kanon retorika. Dapat kita lihat pada PPT tersebut yang sudah kami sajikan, di mana terdapat 5 kanon retorika yang menjadi dasar. Yang pertama ada penemuan, pengaturan, gaya, memori, dan penyampaian. Dapat kita lihat pada PPT tersebut, yang pertama adalah penemuan. Kanon pertama yaitu penemuan yang dapat diartikan sebagai konstruksi atau argumentasi yang bisa memperkuat dalam suatu pidato. Dalam suatu pidato tersebut, dalam suatu penemuan terdapat topik dalam artan adalah suatu yang mengacu pada argumen atau baris penalaran yang digunakan. Nah, oleh karena itulah topik itu sangat membantu nih dalam meningkatkan daya persuasi mereka. Nah, yang kedua itu ada pengaturan. Sebuah kanon retorika yang saling berkaitan dengan sesuatu kemampuan dalam berbicara di mana untuk mengatur sebuah pembahasan. Nah, pada memiliki arti di mana mengidentifikasi percaya bahwa pada dasarnya ada dua bagian pidato menyatakan bahwa subjek menentukan buktinya atau apa yang disebutkannya menunjukkan dari Kendley 1991 halaman 258. Nah, dalam hal ini juga pada dasarnya pidato itu memiliki 3 yang sudah kita ketahui dari zaman SD, SMP, SMA mungkin. Nah, 3 itu pidato ada pembukaan, isi, dan penutup. Di mana yang paling pertama itu agar menarik pendahuluan ini nih, agar menarik para audiens itu untuk menikmati dan mengerti maksud dari pembahasan yang kita sampaikan. Nah, yang kedua itu adalah isi, di mana disarankan atau memperhatikan audiens untuk penikmatnya, mempunyai konteks atau satu dan lainnya dengan audiens atau penikmat, dan yang dapat dikatakan bahwa isi ini kita bisa saling berinteraksi dengan audiens, di mana mempunyai koneksi antara satu dengan lainnya. Itu maksudnya antara kita pembicara dengan audiens agar masuk pembicaraan yang kita mengerti dan audiens pun mengerti. Nah, yang ketiga nih, penutupan atau kesimpulan, di mana memberikan gambaran dan maksud dari pemaparan yang dilakukan. Kemudian, ketiga itu ada gaya, mengungkapkan suatu dalam gagasan pada hal tertentu dan mempunyai cara tertentu disebut dengan gaya. Nah, mengungkapkan sesuatu dengan gagasan yang dapat dikatakan dengan gaya itu Aristoteles memasukkan pilihan kata, citraan kata, dan kesesuaian kata, di mana setiap jenis retorika memiliki gaya sendiri, namun gaya sendiri sering diabaikan. Di mana Aristoteles pun juga memperkenalkan nih gagasan metafora, di mana dalam artian yaitu membentuk suatu sekitarnya yang belum jelas menjadi jelas dan mudah dipahami. Nah, yang keempat ada memori, di mana kanon retorika yang mengatakan mengacu atau terfokus pada suatu upaya pembicaraan dalam suatu penyampaian informasi dan juga penyampaian pembahasan lainnya. Aristoteles mengatakan bahwa untuk selalu mempertimbangkan suatu isu sebelum dipresentasikan. Nah, jadi maksudnya itu kita sebagai pembicara harus memperhatikan isu atau pembahasan yang akan kita bahas nantinya, dan mempertimbangkan apakah ini bagus untuk dibahas ataupun mempertimbangkan sebaiknya untuk tidak dibahas. Di mana dalam artian ini pembicara sudah menyampaikan pembahasan dan juga memiliki banyak hafalan sebelum melakukan presentasi itu pada bagian memori yang keempat, di mana kanonetika yang mengacu atau terfokus pada suatu upaya pembicara dalam suatu penyampaian informasi dan juga penyampaian pembahasan lainnya. Kemudian yang kelima yaitu penyampaian, di mana Aristoteles mengatakan bahwa penyampaian tidak dapat diajarkan dengan mudah, tetapi sangat menjadi penting jika pembicara dapat mempertimbangkannya. Penyampaian kanon retorika mengacu pada ide-ide nonverbal. Oke, kita akan membahas ke materi selanjutnya. Oke, setelah tadi kita membahas tentang asumsi dan retorika itu apa dan lain-lainnya, kita masuk ke dalam jenis retorika. Nah, jenis retorika itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada retorika forensik, retorika epidemi, dan retorika konsultatif. Kita akan bahas dulu nih satu-satu. Yang pertama ada retorika forensik. Jenis ini di mana berkaitan dengan pembicara yang mendorong perasaan bersalah
ataupun ketidakbersalahan audiens dan penikmat. Selain itu, retorika forensik lebih banyak berbicara dalam suatu sidang dan dapat dikatakan sebagai orator forensik. Nah, yang memiliki tujuan juga untuk menetapkan rasa bersalah ataupun sebaliknya yang tidak bersalah. Nah, kemudian yang kedua itu retorika epidemik. Apa sih itu retorika epidemik? Di mana pembicara upacara atau dapat disebut sebagai pembicara seremonial pada pidatonya. Aristoteles juga mengatakan bahwa di area publik dengan tujuan menguji, menghormati, menyalahkan, atau mempermalukan. Nah, yang ketiga nih, jenis retorika konsultatif atau dapat dikatakan retorika politik di mana pembahasannya politik dan patut mendapatkan banyak perhatian karena sangat berpotensi untuk mendapatkan atau menimbulkan suatu perubahan untuk audiens itu tersendiri. Nah, setelah kita nih mengetahui jenis-jenis retorika yang ada 3 tentang retorika forensik, retorika epidemik, dan retorika konsultatif, kita masuk ke dalam pembahasan integrasi politik dan penutup. Selanjutnya yaitu dalam hal ini juga retorika Aristoteles ini tetap menjadi landasan yang menjadi patokan atau yang dapat dikatakan berpengaruh dalam sistem ilmu komunikasi, di mana dalam integrasinya terdapat komunikasi tradisi. Nah, komunikasi konteks dan pendekatan untuk mengetahui. Nah, dalam hal ini integrasi politik dan penutup dapat kita lihat yang dalam PPT yang sudah kelompok kami paparkan dan melihatkan, yaitu terbagi menjadi 3 juga nih. Ada konsistensi logis, ada heurisme, dan tes waktu. Konsistensi logis. Teori tersebut sudah ditawarkan di mana pertama bahwa para sarjana telah setuju bahwa retorika adalah usaha yang tidak terorganisir. Nah, tetapi pada faktanya teori tersebut telah dirangkai dan dicatat kuliah Aristoteles. Kemudian akhirnya konsistensi logis selanjutnya ditantang oleh pemeriksa bagaimana Aristoteles memandang penonton. Yang kedua ada heurisme. Dapat dilihat pada PPT tersebut mengatakan bahwa sedikit orang mengatakan bahwa retorika Aristoteles salah satu teori paling heuristik yang ditemukan. Nah, apa sih maksud dari heuristik tersebut? Nah, kita perlu ketahui heuristik itu mempunyai arti yaitu penemuan atau menemukan, di mana dapat dikatakan seperti itu dikarenakan karena dapat dikatakan dalam buku tersebut para sarjana seperti ilmu politik, kedokteran, komposisi bahasa Inggris, dan filsafat telah banyak menggunakan teori retorika Aristoteles. Karena sejatinya teori ini telah menemukan beberapa penemuan atau melahirkan sejumlah subbidang dalam disiplin komunikasi serta pemahaman komunikasi dan telah menghasilkan juga nih beberapa penelitian. Maka dapat dikatakan teori Aristoteles ini atau yang dimana teori retorika ini akan terus bergema dan selalu digunakan pada sarjana lintas disiplin. Begitu dan juga dapat dikatakan juga sangat penting dan dalam penemuan itu dan juga banyak digunakan oleh para silfus tadi. Kemudian kita masuk ke yang ketiga yaitu tes waktu. Dalam PP tersebut mengatakan tidak ada teori disiplin komunikasi yang mampu bertahan dalam ujian waktu sebaik retorika Aristoteles. Nah, di mana kurang lebih dari 2000 ke belakang buku teks guru dan lainnya menggunakan prinsip-prinsip Aristoteles. Sulit untuk mencapai usia yang bisa bertahan lama dalam sebuah teori. Dapat dikatakan bahwa teori Aristoteles ini dapat dikatakan sangat baik dikarenakan banyak teori tersebut bisa bertahan sangat lama hingga masih digunakan sampai saat ini oleh para filsuf yang dikatakan tadi, filsuf, cendekiawan, dan lain-lain. Oke, dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya di next slide selanjutnya. Oke, nah setelah mendengarkan penjelasan tentang teori retorika sebelumnya, nah di sini kita akan membahas tentang teori dramatisme. Nah, teori dramatisme ini merupakan pokoknya nyambung-menyambung gitu, tidak jauh beda dengan teori retorika sebelumnya. Jadi dalam buku Richard West ini, teori dramatisme yang dikemukakan oleh Kenneth Burke, seperti yang ada di gambar ya, Bapak Kenneth ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan layaknya drama. Jadi, Burke ini berpendapat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan sebagai manusia
itu akan mengungkapkan suatu motif gitu. Jadi sama seperti film, uh, setiap peran itu memainkannya tuh ingin mengungkapkan motif sesuatu gitu. Dan Burke juga memandang bahwa sastra atau bahasa adalah cara pandang. Jadi bahasanya ini merupakan salah satu elemen terpenting ya di dalam teori dramatisme ini. Tuh. Oke, dijelaskan juga di sini disebutkan 3 alasan menurut Burke bahwa drama adalah metafora. Nah, yang pertama itu ada drama menunjukkan sapuan besar-besaran. Tujuannya adalah untuk berteori tentang seluruh rentang pengalaman manusia. Jadi artinya dalam alasan ini adalah metafora dramatisme ini didasarkan pada interaksi dan dialog. Nah, dalam dialog tersebut, drama itu memodelkan dan menerangi dalam hubungan. Makanya dijelaskan dalam alasan pertama ini, itu tuh mencakupnya luas gitu. Contohnya seperti ya kita kan sehari-hari pasti berinteraksi dengan orang, ngobrol gitu kan, bercanda. Ya. Nah, itu merupakan jadi dalam dialog tersebut itu tuh pengungkapan motif kita sebagai manusia itu terjadi layaknya drama. Nah, yang kedua itu ada drama cenderung mengikuti jenis atau genre dari bagaimana kita menyusun dan menggunakan bahasa layaknya bagaimana manusia tersebut memainkan perannya dalam drama. Nah, jadi di sini kan pasti teman-teman yang berkenan menonton nih pasti suka dong nonton film-film kayak dari berbagai genre gitu, dari kayak horor, komedi, melodrama, ya pokoknya yang lainnya lah ya, itu kan. Nah, sebenarnya sama aja gitu, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kalau kehidupan yang kita jalani ini tergantung dari bagaimana kita menyusun dan memainkan perannya gitu. Misalnya seperti berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Saya lagi main hujan-hujanan nih. Nah, sambil nyanyi-nyanyi. Nah, berasa kayak film-film gitu kan, film-film India gitu kan ya. Nah, apa yang saya lakukan tadi itu merupakan salah satu bentuk pengungkapan motif gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh tadi uh, oleh Bird gitu, tentang drama. Gitu. Oke, yang ketiga, yang terakhir ada drama selalu ditunjukkan kepada penonton. Uh, jadi uh, karena karena beranggapan bahwa sastra atau bahasa kita itu sebagai komponen hidup yang penting. Jadi saat kita berbicara tentang pengalaman atau masalah hidup kita kepada orang lain, maka kita akan meminta tanggapan dari orang yang kita ajak bicara tersebut. Tuh. Oke, next. Pengalaman adalah cara di mana bahasa dan penggunanya berhubungan dengan khalayak. Karena berdasarkan pengalaman praktik dari teori dramatisme ini dipelajari cara-cara di mana bahasa dan penggunanya berhubungan dengan khalayak. Di slide berikutnya akan dijelaskan ada dua, yaitu asumsi dramatisme dan dramatisme sebagai retorika baru. Sekarang kita masuk pada asumsi dramatisme. Nah, dalam asumsi dramatisme ini ada 3. Yang pertama ini ada apa yang kita lakukan dimotivasi oleh sifat hewani dan simbol. Oke, contohnya itu seperti yang ada di layar ya. Itu seorang sedang minum, ya, sedang minum. Nah, dengan tujuan untuk memuaskan rasa hausnya. Itu adalah sebuah bentuk naluri hewan yang termotivasi oleh simbol. Itu. Jadi mengapa dia minum air? Karena dia haus. Gitu. Jadi apa yang membedakan kita dengan hewan? Tetapi apa yang membedakan kita dengan hewan adalah kita berakal. Gitu. Oke, next. Oke, yang kedua dan ketiga ini ada bahwa bahasa berpengaruh menentukan atas orang tersebut. Jadi dalam bahasa dan simbol ini membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Karena ketika manusia menggunakan bahasa, mereka juga digunakan oleh bahasa tertentu. Dan
dan bahasa dari suatu budaya tidak mempunyai simbol untuk motif tertentu. Maka pembicara yang menggunakan bahasa tersebut juga cenderung untuk tidak memiliki motif tersebut. Mungkin contohnya untuk lebih mudah dipahami ya. Semisal ada ruang kantor di suatu perusahaan dibuat terbuka tanpa sekat sehingga memungkinkan antara unit satu dengan unit lainnya itu dapat melihat secara bebas tanpa ada pemisah. Nah, kita pasti bertanya-tanya dong ya, mengapa sih dilakukannya hal tersebut? Apa yang ingin disampaikan melalui simbol fisik di ruangan tersebut? Nah, ternyata jawabannya adalah perusahaan ingin membahasakan keterbukaan dan transparansi sebagai nilai kerja. Jadi dengan mengungkapkan simbol dan bahasa secara bersamaan ini lebih mudah untuk dipahaminya gitu. Jadi baik dari kata-kata, pemikiran, tindakan itu memiliki hubungan yang sangat dekat dan harus selaras saat kita berinteraksi. Nah, kemudian yang ketiga ada manusia adalah membuat pilihan. Jadi dalam teori ini percaya bahwa manusia itu bertindak bukan hanya bergerak gitu. Contohnya seperti saat kita ingin bekerja itu adalah tindakan yang merupakan penggunaan simbol yang disengaja. Jadi kayak untuk apa sih kita bekerja, mengapa kita melakukan hal tersebut gitu. Jadi kita harus membuat pilihan. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk pada pendapat Burke lagi tentang dramatisme sebagai retorika baru. Jadi dalam buku A Rhetoric of Motives tahun 1950, dalam buku tersebut Burke berpendapat bahwa definisi retorika pada dasarnya adalah persuasi. Jadi pada tahun 1952, Mary Nichols mengatakan tentang perbedaan-perbedaan antara pendekatan Burke dan Aristoteles. Tuh. Dapat diringkas gitu ya. Untuk retorika lama itu adalah persuasi dan penekanannya pada desain yang disengaja. Sedangkan untuk retorika baru adalah identifikasi dan ini mungkin mencakup sebagian faktor tidak sadar dalam daya tariknya. Kemudian Burke berkata tujuan dia mengemukakan konseptualisasi barunya itu bukan untuk menggantikan pendapat sebelumnya yang dikemukakan oleh Aristoteles, melainkan untuk melengkapi dari pendekatan tradisionalnya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk pada materi identifikasi dan substansi. Jadi Burke menegaskan bahwa segala sesuatu memiliki substansi yang didefinisikan sebagai sifat umum dari sesuatu. Dan Burke berpendapat bahwa ketika ada tumpang tindih antara dua orang, dalam hal substansi mereka memiliki identifikasi. Jadi semakin banyak tumpang tindih yang ada, semakin besar pula identifikasinya. Dan kebalikannya juga benar. Jadi semakin sedikit tumpang tindih antar individu, semakin besar pembagian yang ada di antara mereka. Nah, setelah mendengarkan identifikasi dan substansi yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi dalam rasa bersalah ini adalah akibat dari identifikasi dan kepercayaan tersebut. Gitu. Jadi dalam rasa bersalah adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik dan Burke mendefinisikan rasa bersalah secara luas untuk mencakup semua jenis ketegangan, rasa malu, jijik, atau perasaan tidak menyenangkan lainnya. Jadi inti dari teori Burke ini adalah gagasan bahwa rasa bersalah adalah intrinsik bagi kondisi manusia karena kita biasanya akan terus-menerus jika kita terus-menerus merasa bersalah, biasanya kita akan berupaya untuk membersihkan diri dari ketidaknyamanan rasa bersalah tersebut. Tuh. Oke, berikut ada 4 proses perasaan bersalah dan upaya untuk menguranginya dengan menemukan ekspresi dalam siklus Burke yang mengikuti pola prediksi yang seperti yang 4 ini.
Yang pertama itu ada keteraturan atau hierarki. Adalah kemampuan yang diciptakan untuk kita dalam menggunakan bahasa. Kemudian yang kedua ada negatif, bisa terjadi jika seseorang tersebut menolak tempat dalam tatanan sosial dan menunjukkan perlawanan. Dan yang ketiga ada pengkambing hitaman. Pengkambing hitaman ini adalah memberikan rasa bersalah dan menyalahkan orang lain atas tindakan kesalahan yang sebenarnya ia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah penebusan. Ini adalah langkah terakhir atau kunci dalam fase penebusan. Jadi kenyataannya bahwa rasa bersalah hanya dihilangkan sementara ketika tatanan atau hierarki dibangun kembali, rasa bersalah kembali mengganggu kondisi kita. Oke, sekarang kita masuk pada teori Pentot. Pentot ini adalah metode untuk menerapkan dramatisme. Jadi dalam pentot ini dapat membantu menentukan mengapa seseorang pembicara memilih strategi retoris tertentu untuk mengidentifikasi dengan audiens. Nah, perlu diketahui juga ya, sebelumnya itu pada tahun 1945, Burke itu hanya memberikan 5 poin untuk teori pentot ini. Kemudian pada 1968, beliau menambahkan 1 poin, dengan total sekarang yaitu ada 6. Nah, yang pertama ini ada act. Act ini adalah perbuatan sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian adegan memberikan konteks sekitar tindakan, dan agen orang atau orang-orang yang melakukan tindakan. Agensi mengacu pada cara yang digunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan. Tujuan mengacu pada tujuan yang ada dalam pikiran agen untuk suatu tindakan tertentu. Nah, terakhir ada sikap. Sikap itu mengacu pada cara di mana seorang aktor tersebut memposisikan dirinya relatif terhadap orang lain. Oke, nah setelah melabeli titik-titik pentat tersebut ya dengan penjelasannya, analisis ini kemudian memeriksa rasio dramatis ya, atau proporsi satu elemen relatif terhadap yang lainnya dengan mengisolasi dua bagian pentat dan memeriksa hubungannya antar satu sama lain, itu dapat ditentukan rasionya. Dan asumsi paradigma narasi yang terakhir yaitu membentuk isu inti dari pendekatan naratif. Hal ini menunjukkan bahwa orang mempercayai cerita sejauh cerita itu tampak konsisten secara internal dan jujur. Dalam buku Queen Nicholas pada tahun 2008, Fisher menyatakan bahwa penggunaan istilah paradigma mengacu pada upaya untuk memformalkan dan mengarahkan pemahaman kita tentang pengalaman semua komunikasi manusia. Fisher percaya bahwa dia menangkap sifat dasar manusia dengan wawasan bahwa kita adalah pendongeng dan mengalami hidup dalam bentuk naratif. Studi komunikasi juga telah dipengaruhi oleh minat dalam narasi. John Lukacs dan Callista Condit pada tahun 1985 menegaskan keyakinan yang berkembang bahwa narasi mewakili media universal kesadaran manusia. Kirsten Tay pada tahun 2008 juga setuju dengan alasan bahwa narasi sangat penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan dunia. Asumsi paradigma narasi. Yang pertama, paradigma narasi mengasumsikan bahwa sifat esensial manusia berakar pada cerita dan penceritaan. Asumsi paradigma narasi yang kedua adalah paradigma narasi menegaskan bahwa orang-orang membuat keputusan tentang cerita mana yang harus diterima dan mana yang ditolak atas dasar apa yang masuk akal bagi mereka atau alasan yang baik. Yang ketiga, berkaitan dengan apa yang secara khusus mempengaruhi pilihan orang dan memberikan alasan yang baik untuk mereka. Dan asumsi paradigma narasi yang terakhir yaitu membentuk isu inti dari pendekatan naratif. Hal ini menunjukkan bahwa orang mempercayai cerita sejauh cerita itu tampak konsisten secara internal dan jujur. Konsep kunci pendekatan narasi.
Menelusuri asumsi paradigma narasi membawa kita pada suatu pertimbangan dari beberapa konsep kunci yang membentuk inti dari kerangka teoritis. Terdapat 3 konsep kunci pendekatan narasi. Yang pertama ada cerita. Narasi sering dianggap hanya sebagai sebuah cerita, tetapi bagi Visser, narasi lebih dari sekadar cerita yang diplot dengan awal, tengah, dan akhir. Dalam perspektif Visser, narasi mencakup setiap akun verbal dan non-verbal dengan urutan peristiwa yang pendengar memberikan makna. Definisi Visser sangat luas dan sejajar dengan apa yang dianggap banyak orang sebagai komunikasi itu sendiri. Ini tentu saja adalah poinnya. Menurut Visser, semua komunikasi adalah naratif. Dia juga berpendapat bahwa narasi bukanlah genre tertentu, cerita yang bertentangan dengan puisi misalnya, tetapi lebih merupakan model pengaruh sosial. Yang kedua ada rasionalitas narasi. Mengingat bahwa hidup kita berpengalaman dalam narasi, kita membutuhkan metode untuk menilai mana yang harus dipercaya dan mana yang harus diabaikan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tes rasional tradisional mencakup apakah klaim sesuai dengan fakta aktual, apakah semua fakta yang relevan telah dipertimbangkan, apakah argumen konsisten secara internal, dan apakah penalaran yang digunakan sesuai dengan standar logika formal dan informal. Dan yang terakhir ada koherensi. Koherensi merupakan standar penting untuk menilai rasionalitas naratif yang pada akhirnya akan menentukan apakah seseorang menerima atau menolak naratif tersebut. Koherensi mengacu pada konsistensi internal sebuah narasi. Saat menilai koherensi sebuah cerita, pendengar akan bertanya apakah narasi tersebut tampak menyatu secara konsisten. Koherensi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada koherensi material, yang merupakan jenis koherensi yang mengacu pada kesesuaian antara satu cerita dan cerita terkait lainnya. Yang kedua ada koherensi struktural, jenis koherensi yang mengacu pada aliran cerita. Yang ketiga ada koherensi karakterologis, yaitu jenis koherensi yang mengacu pada kepercayaan karakter dalam cerita. Dan yang terakhir ada kesetiaan, prinsip rasionalitas naratif menilai kredibilitas sebuah cerita. Tradition in search of the audience. Terlepas dari kenyataan bahwa komunikasi modern dimediasi daripada langsung, bagian dari pengetahuan yang benar-benar klasik, yang awalnya berasal dari retorika kuno, telah mengalir ke penelitian audiens modern. Dari sejumlah karakteristik dari berbagai pendekatan pertemuan yang baru kali ini terjadi dalam penelitian tentang penerimaan, penggunaan, dan efek konten media massa, sekaligus untuk mengidentifikasi kontroversi yang timbul dari orientasi teoritis dan politisi yang berbeda. Baik, selanjutnya itu ada 5 tradisi dalam pencarian dari penonton. Yang pertama itu ada penelitian efek, yang kedua itu ada penelitian kegunaan dan kepuasan, yang ketiga itu ada kritik dan sastra, yang keempat itu ada kajian budaya. Baik, selanjutnya itu ada penelitian efek. Sejarah komunikasi massa adalah sejarah media baru yang diperkenalkan seperti buku, jurnal, film, radio, televisi. Untuk setiap media baru ada ketakutan yang meluas karena efeknya mungkin merusak, terutama bagi orang-orang yang berpikiran lemah. Penelitian efek seperti yang kita kenal sekarang berakar pada penelitian film Amerika tahun 1920-an. Penelitian eksperimental mungkin lebih cenderung daripada penelitian survei untuk mencari dan menemukan efek langsung, kuat dan langsung pada penelitian pasif. Penelitian efek eksperimental mengalami kebangkitan menggambarkan pada kombinasi dan melekat dalam desain eksperimental. Baik, selanjutnya itu ada penelitian kegunaan dan gratifikasi. Yang pertama itu ada pertanyaan mengenai apa yang dilakukan media terhadap individu. Yang kedua, apa yang dilakukan individu dengan media. Menurut pepatah yang tersebar luas, kedua pertanyaan tersebut secara singkat memberi kita perbedaan antara dua tradisi penelitian luas untuk waktu yang lama mendominasi penelitian tentang media atau hubungan individu. Penelitian uses and gratification dapat dikatakan telah berkembang dalam 4 fase. Nah, yang pertama itu bergerak dari deskripsi prima sampai phase. Yang kedua itu upaya tipologis yang membangun operasional sistematis variabel sentral
Yang ketiga itu upaya penjelasan, yang keempat itu pembangunan teori sistematis. Nah, dalam upayanya untuk membangun dan menguji teori-teori formal, penelitian uses and gratification telah memanfaatkan perkembangan terbaru dalam psikologi sosial, terutama yang disebut pendekatan nilai harapan. Kritik sastra, banyak kepentingan secara tradisional telah melekat pada eksegesis teks yang membawa pengalaman kognitif atau estesis. Aturan interpretasi telah menjadi kekuatan pembentukan kehidupan sosial dan praktik budaya pada umumnya, juga dalam budaya dengan pemisah relatif dari sektor agama, budaya, dan masyarakat. Studi budaya. Untuk studi budaya, pusat penelitian komunikasi massa terletak di luar media yang tertanam, bersama dengan audiens dalam praktik sosial dan budaya yang luas. Tradisi ini membantu mendefinisikan kembali budaya bukan sebagai karya kanonik, tetapi sebagai proses produksi makna. Tradisi kajian budaya mengangkat isu-isu teoritis dan politis yang menyangkut halayak. Baik, selanjutnya itu ada analisis penerimaan. Nah, dalam istilah teoritis yang luas, tradisi dibangun di atas berbagai kerangka kerja teoritis, mulai dari interaksionisme, simbolik, hingga psikoanalisis. Ketika menghasilkan data empiris tentang audiens melalui wawancara mendalam dan observasi, studi budaya menerapkan metode kualitatif dalam analisis komparatif data audiens serta data konten. Nah, selanjutnya itu ada teori. Teori tentang halayak media massa sedang dikembangkan di kelima tradisi. Dalam istilah yang disederhanakan, kumpulan teori yang tersedia dibagi menjadi tipe humanistik dan tipe ilmu sosial. Warisan dari seni dan sains jenis teori ilmu sosial telah dikembangkan terutama dalam tradisi penelitian efek dan penelitian uses and gratification. Baik, selanjutnya itu ada metodologi dan metode analisis. Nah, mencoba meringkas perkembangan teoritis saat ini dalam 5 tradisi yang dibahas, kami mencatat pertama-tama bagaimana dalam kelima tradisi, anggota audiensis semakin menjadi aktif dan selektif dalam penggunaan dan interpretasi mereka terhadap media massa. Dalam istilah metaforis, kita dapat mengatakan bahwa audiensi daripada membaca pesan dari media terlihat membaca makna yang cukup beragam ke dalam teks yang dimediasi massa. Dalam istilah klasik, exegesis mungkin merupakan aspek yang lebih penting dari aktivitas audiens daripada eksegesis. Oke, sekarang kita masuk pada materi menentang hegemon Amerika. Mengambil kasus eksplorisasi orang-orang dalam komunitas kecil bahasa Eropa yang mengembangkan strategi yang berbeda dalam membacakan kode fiksi komersial AS dan domestik. Jadi dalam pembahasan teori ini memberikan alasan pengaruh yang besar dari program fiksi AS pada identitas kolektivitas Eropa dengan melampirkan contoh kasusnya. Oke, sekarang masuk pada pilihan dan karakteristik program. Jadi ini mempertimbangkan antara dua program, yaitu Flemish to College dan sitcom America She's the Sheriff. Nah, ternyata karena lebih banyak menyukai program komedi, makanya diperlihatkan dari 34 responden tersebut dengan melalui 3 tahap pengumpulan data. Yang pertama itu ada kuesioner umum. Ini untuk menentukan sikap dan pendapat pribadi tentang komedi situasi dari genre fiksi televisi Amerika dan domestik dari televisi Flemish. Dan yang kedua ada tahap wawancara. Dalam tahap ini untuk melihat kedua program tersebut, setiap kali diikuti dengan wawancara terbuka secara individu yang bertujuan untuk menggali pengalaman masing-masing responden terhadap program tersebut. Dan yang ketiga adalah fase penskalaan. Nah, pada fase penskalaan ini, bucket questionnaire lain diberikan kepada responden, kemudian dihitung dengan menskalakannya. Untuk memiliki wawasan lebih baik tentang penerimaan sebagai suatu proses, konsep tersebut memiliki alasan analitis untuk dipecah menjadi bagian-bagian substansial yang berbeda, yang kita sebut sebagai momen dalam proses penerimaan. Dalam studi kasus ini dijelaskan secara eksplisit menerapkan metode analitis yang ada untuk menunjukkan bagaimana metode ini dapat dimasukkan ke dalam skema proses penerimaan yang lebih rinci, berubah, dan diartikulasikan. Oke, masuk ke kesimpulan. Dari dampak dedoling dan karakteristik fiksi AS,
Bisa juga dikatakan bahwa beberapa temuan dalam studi kasus ini cukup dapat diprediksikan dalam konstruksi komparatif dengan drama domestik. Meskipun banyak kekhawatiran saat ini dapat dimengerti dan harus diperhitungkan, mereka tidak boleh menghalangi kontekstualisasi yang lebih lengkap dari pernyataan esentalis yang lazim tentang dampak, pengaruh kode, fungsi, dan karakteristik fiksi komersial AS. Jadi inti dari materi ini adalah tentang bangsa Eropa yang menganalisis dan tanggapan mereka tentang masuknya program fiksi AS dan membandingkannya dengan studi kasus fiksi AS dengan domestik seperti itu. Oke, setelah saya dan teman-teman saya menjelaskan tentang teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita masuk ke dalam studi kasus, di mana studi kasus yang kami ambil dalam presentasi kali ini yaitu Jakarta Celebrities AD. Artis Nikita Mirzani mengaku tidak akan kapok untuk terus mengembangkan pendapatnya melalui media sosial, meski kini berurusan dengan hukum gara-gara unggahannya di Instastory beberapa waktu lalu. Dia dilaporkan ke polisi oleh Dito Mahendra. Ucap Nikita Mirzani, "Nggak takut sih selama yang gue omongin itu benar. Kenapa kita harus takut? Negara ini kan dilindungi undang-undang. Niki kan sama juga kayak warga Indonesia lain yang pengen beropini, berpendapat," kata Nikita di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan. "Pokoknya aku cinta polisi. Aku nggak pernah pakai narkoba, penipu, membunuh, atau jadi bandar penyeludupan," tuturnya lagi. Imbas dari pelaporan pria yang diduga kekasih Nindi Ayunda ini menyebabkan rumah Nikita Mirzani didatangi polisi. Sang artis bahkan harus bertolak ke Polresta Serang Kota pada 15 Juni 2022 untuk memenuhi panggilan sebagai saksi. Tetapi Nikita tetap berani berpendapat sebagai benar adanya. Terpenting bagi ibu 3 anak itu, dirinya tak pernah melakukan kejahatan, melainkan hanya sekedar bersuara melalui media sosial. "Selama gue nggak pakai narkoba, ke pasal 378, selama gue nggak ngerampok uang orang, selama gue nggak ngebacok orang, cuma main-main sosmed aja, gue akan terus menjadi Nikita yang seperti ini," ucap Nikita Mirzani. "Nggak ada yang salah," ujar artis Jakarta Undercover ini. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan oleh pria yang dikabarkan kekasih Nindi Ayunda tersebut. Perkara adalah dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Sekian dari studi kasus yang kami ambil dalam presentasi kali ini, yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dan dikaitkan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan oleh saya dan teman-teman sebelumnya. Akan dikaitkan pada slide selanjutnya. Oke, kita masuk keterkaitan kasus dengan kasus yang diangkat, yang mana keterkaitan dengan kasus tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya dan keterkaitannya dengan teori retorika. Pada dasarnya, teori retorika Aristoteles diakui oleh banyak sejarawan, di mana menjadi tulisan paling berpengaruh di dunia barat. Nah, dalam teori ini dapat diambil pointer tentang berbicara di depan umum atau publik. Nah, jika kita melihat pada pembahasan yang dahulu tentang studi kasus yang kelompok kami ambil, jika dikaitkan dengan kasus artis Nikita Mirzani, yang sudah banyak dilihat bahwa artis tersebut berani speak up dan berani berbicara di depan umum. Dan dengan itu pun jika dilihat pada kanon retorika yang sudah dijelaskan oleh saya di awal pembahasan tentang retorik, maka pembahasan tentang kanon retorika memori Aristoteles mengatakan bahwa ada selalu mempertimbangkan sesuatu atau isu yang sebelum dipresentasikan. Begitupun jika dikaitkan dengan kasus artis Nikita Mirzani. Mengatakan bahwa yang ia katakan sesuai dengan ada yang sudah ia pikirkan dan sesuai dengan apa Nikita Mirzani menurut ia benar dan sesuai dengan apa ya adanya kebenarannya. Dan kemudian dalam studi kasus yang kami paparkan sebelumnya, jika dikaitkan dengan bab yang menjelaskan tentang adanya teori retorika, di mana menjelaskan bahwa berbicara di depan umum, di mana masyarakat mendengarkan pandangan yang bertentangan
dengan dirinya kita sendiri pada kasus tersebut banyak dugaan tentang artis Nikita Mirzani nih, di mana dia menyangkal tentang apa yang dikatakan masyarakat dan dilaporkan kepada kepolisian. Tetapi artis Nikita Mirzani ini menangkal tentang pernyataan tersebut yang jelek tentang dirinya dan bertentangan dengan dirinya. Kemudian pada dasarnya jika dikaitkan dengan teori retorika, maka kasus tersebut sangat berkaitan sekali. Bisa dilihat pada PP tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Oke, next kita akan masuk ke dalam keterkaitan dengan teori yang lainnya. Akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, yang kedua ini ada keterkaitan materi teori dramatisme dengan kasus yang diangkat. Nah, dalam teori dramatisme ini ada dua yang dikaitkan, yaitu dalam rasa bersalah dan negatif. Nah, karena gue percaya bahwa rasa bersalah adalah motif utama bagi pembicara dalam mendramatisi. Jadi dengan rasa bersalah ini berdasarkan studi kasus Nikita Mirzani membela dirinya melalui media sosial. Karena Nikita Mirzani merasa tidak bersalah dan berupaya untuk terus-menerus membersihkan dirinya dari ketidaknyamanan rasa bersalah tersebut. Kemudian bagaimana Nikita Mirzani menembus rasa bersalahnya, yaitu dengan negatif. Artinya, Nikita ini menolak untuk mengikuti tatanan sosial yang ada dan menunjukkan penolakan. Salah satunya itu adalah dengan kemampuan bahasa Nikita Mirzani ini sebagai bukti manusia pembuat pilihan, dan Nikita mengatakan bahwa ia sama dengan warga Indonesia lainnya boleh berpendapat. Seperti itu. Keterkaitan teori paradigma narasi dengan studi kasus yang diangkat yaitu terdapat pada subbab asumsi paradigma narasi. Membentuk isu inti dari pendekatan naratif. Ini menunjukkan bahwa orang mempercayai cerita sejauh mana cerita itu tampak konsisten secara internal dan jujur. Jika kita telaah lagi pernyataan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani, ia sangat konsisten secara perkataan dengan selalu mengatakan selama dia tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan, ia tidak akan merasa bersalah jika karena tetap bermain sosial media. Jadi kesimpulannya, selama cerita tersebut terlihat sangat konsisten, orang-orang akan lebih mudah untuk percaya dengan cerita tersebut. Nah, selanjutnya itu ada teori tradisional in search of the audience. Nah, teori uses and gratification menjelaskan mengenai kapan dan bagaimana audiensnya sebagai konsumen media menjadi lebih aktif atau kurang aktif menggunakan media dan akibat atau konsekuensi dari penggunaan media itu. Nah, sama halnya dengan kasus Nikita Mirzani yang menggunakan medianya untuk berbicara atau mengomentari sesuatu yang sedang terjadi atau sedang dalam pembicaraan publik. Yang sering kita ketahui bahwa memang seorang Nikita Mirzani yang aktif dalam akun Instagram miliknya sering berbicara atau mengomentari sesuatu yang sedang viral atau sedang ramai diperbincangkan di TV maupun aplikasi seperti TikTok dan Instagram. Oke, yang terakhir ini ada keterkaitan materi tentang hegemon Amerika dengan kasus yang diangkat. Jadi dalam kebiasaan hegemon Amerika ini yang dikarenakan peningkatan program visi AS membuat hilangnya identitas budaya pada domestik. Dan ini dikaitkan dengan budaya yang semakin memudar dalam diri masing-masing domestik. Nah, hal ini berkaitan dengan studi kasus kami yang menjelaskan terjadinya keterbukaan budaya dan mempengaruhi sikap bersosialisasi budaya dalam masyarakat, sama dengan apa yang terjadi di antara hegemon Amerika terhadap fiksi AS dan domestik. Seperti itu. Oke, telah sampailah pada akhir slide, di mana telah selesai juga presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat dalam presentasi kami. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk like video presentasi kami dan juga komen sekaligus subscribe pada channel akun tersebut ya. Let's go. Terima kasih.